Ada satu cerita, ada sekelompok orang ngaji hadis gitu. Terus datanglah orang yang mungkin ya orang sederhana saja. Dia komplain, bukan komplain, semacam menyampaikan mau ngebully. Bapak ngapain sih masih sibuk-sibuk aja bicara hadis, tafsir ini, tafsir itu. Orang-orang sudah sampai ke bulan. Dijawab oleh yang ngajar di situ. Atau ada kecelakaan atau apa, buru-buru cepat, dia bisa pakai mobil itu. Artinya begini, kita mungkin tidak menguasai ilmunya, kita tidak menguasai bagaimana memahami Al-Quran, kita tidak menguasai bagaimana ulama mengulas isi Al-Quran. Tapi kenapa kita harus bilang itu tidak penting? Apa karena kita tidak punya? Jangan. Jangan ya. Tetap harus kita apresiasi, itu penting. Kalau saya ada kebutuhan, saya tanya. Sudah nggak punya, meremehkan milik orang, dianggap tidak penting, kan celeke itu ya. Jadi jangan berpikir bahwa tidak penting kita belajar kitab. Yang penting itu memahami terjemahan Al-Quran, yang enggak. Akses kita kepada Al-Quran, terjemahan itu pun kita harus percaya kepada yang menerjemahkan, percaya kepada kamus, ikut orang juga. Gak mungkin kita nggak ikut ulama, nggak mungkin. Nah, ikut ulama maksudnya adalah kita dengarkan apa yang mereka jelaskan. Itu lewat mana? Lewat kitab kuning atau lewat kitab turos. Jadi ya wallahu a'lam, mungkin salah mondok. Kalau sampai ada pondok ya kita harus lebih percaya kitab kuning. Bukan Pak, kita percaya Al-Quran, tetapi bagaimana cara memahami isinya lewat perkataan ulama, lewat bagaimana tafsir tertinggi Al-Quran dijelaskan oleh Al-Quran, tafsirul ayah bil ayah. Al-Quran ditafsirkan oleh hadis, tafsirul Quran bis sunnah, itu namanya tafsir bil maksur atau bari misalnya. Semua penjelasan atau bari tentang ayat-ayat itu mesti berlandaskan kepada riwayat hadis. Misalnya satu kalimat diartikan apa. Ada cerita suatu ketika Sayyidina Umar tidak mengerti tentang satu ayat, tentang satu kalimat. Tanya kepada sahabat yang lain, apa maksudnya. Seperti itu Pak. Jangankan kita langsung mau tahu semua kandungan Al-Quran yang muhkamat itu. Sahabat saja dulu tidak langsung semuanya paham. Jangan dipikir semuanya sahabat itu dengar apa, dengar ini langsung paham. Enggak Pak, sahabat juga nanya kepada sahabat yang lebih paham. Makanya ada dalam kalangan sahabat itu yang levelnya mufti, yang levelnya ahli ilmu. Nggak semua nanya ke Rasul, nanya kepada Ibnu Abbas, nanya kepada Ibnu Umar. Nggak mesti tabiin Pak, sesama sahabat. Mereka juga muqallid, ikut. Ya. Anda kalau baca kitab Al-Insaf itu mayoritas sahabat itu yang muqallid Pak, ikut ulama mereka. Ulamanya sesama sahabat. Jangan dipikir sahabat itu seperti santri kumpul semua. Terus Nabi Muhammad menjelaskan pakai papan tulis, wudu, rukunnya ini batak. Nggak ada begitu Pak. Nggak ada. Al-Quran ini turunnya ayat ini begini-begini, bacaannya begini, kandungannya 1, 2, nggak ada begitu ya. Kenapa? Karena dulu suku-suku yang ketika di fase Nabi hidup itu adalah fase-fase orang yang berpikirnya nggak seperti kita ya. Pembahasannya juga tidak seperti kita. Setiap bahasa kan berbeda-beda, ekspresinya berbeda-beda, bagaimana menjelaskan sesuatu juga berbeda-beda. Maka kita butuh jalur, butuh transformer lah bahasanya, butuh orang yang mentransformasikan. Ada satu saran bagi saya, buat saya ya, dan buat kalian juga. Kadang-kadang kita itu, ini mungkin penyakit kejiwaan ya. Setiap orang itu memang selalu denial Pak, selalu menolak ketika diposisikan diri itu tidak nyaman, misalnya kalah dengan orang lain, atau misalnya ada kekurangan dalam diri, itu biasanya memang lebih sering menolak gitu. Kasus begini, ada orang tetangganya punya mobil, ya nggak usah bagus-bagus, mobil pick up lah bahkan ya. Tetangganya lain nggak ada yang punya mobil di situ. Ada sebagian kampungnya itu yang akan bilang, ngapain sih punya mobil, kan nggak ada gunanya mobil. Di sini kita bisa jalan kaki. Itu sebetulnya kan karena dia sebetulnya juga pengen tapi tidak punya. Sehingga dia ingin membuat dirinya nyaman. Saya nggak ada masalah tidak punya mobil. Toh mobil tidak penting. Padahal kalau dia sakit, buru-buru cepat ke dokter. Istrinya mau melahirkan, buru-buru cepat ke dokter. Atau ada kecelakaan atau apa, buru-buru cepat. Dia bisa pakai mobil itu. Artinya begini, kita mungkin tidak menguasai ilmunya. Kita tidak menguasai bagaimana memahami Al-Quran. Kita tidak menguasai bagaimana ulama mengulas isi Al-Quran. Tapi kenapa kita harus bilang itu tidak penting? Apa karena kita tidak punya? Jangan ya. Tetap harus kita apresiasi, itu penting. Kalau saya ada kebutuhan, saya tanya. Sudah nggak punya, meremehkan milik orang, dianggap tidak penting, kan celeke itu ya. Celeke. Ngapain kita butuh mobil, jalan juga bisa. Iya Pak, ada momen-momen kamu itu butuh cepat, dan kamu akan butuh kendaraan. Kan bagus kalau dia punya, kamu bisa pinjem.
Kenapa enggak akui saja saya tidak punya? Kalaupun saya punya uang, saya beli. Ini rasionalisasi. Mereka orang-orang yang mengerti ilmu itu penting buat kita. Kita nggak ngerti sama sekali. Tapi bukan berarti yang mereka kuasai itu apa nggak penting itu. Ada satu cerita. Ada sekelompok orang ngaji hadis gitu. Terus datanglah orang yang mungkin ya orang sederhana saja. Dia komplain, bukan komplain apa, semacam menyampaikan mau ngebully. Bapak ngapain sih masih sibuk-sibuk aja bicara hadis, tafsir ini, tafsir itu. Orang-orang sudah sampai ke bulan. Dijawab oleh yang ngajar di situ. Ya kami tidak sampai ke bulan. Tapi kami menguasai ini, setidaknya ada yang kami capai. Lah kamu ke bulan enggak, paham ini enggak, tambah. Kalau yang ngomong itu orang yang sampai ke bulan, oke, sama-sama punya pencapaian. Kamu tidak sempat ngaji agama, tidak sempat ini, tapi kamu ngaji teknologi, kamu sampai ke bulan. Dan dia tidak akan nyinyir sama orang, nggak akan nyinyir ngapain tuh baca-baca hadis, mending saya sampai ke bulan. Enggak begitu. Yang nyinyir ini yang enggak dua-duanya, ke bulan enggak, belajar enggak. Kenapa dia nyinyir begitu? Karena dia ingin memposisikan dirinya benar gitu. Karena orang itu sesalah apapun orang dalam hatinya itu mesti saya nggak salah. Itu sudah psikologi itu. Denial namanya. Mayoritas begitu. Ketika Anda bertarung kalah, mesti Anda cari-cari alasan. Wah ya wajar saya kalah, saya nggak belajar kok. Wajar saya miskin, orang tua saya miskin kok. Wajar saya bodoh orang. Semuanya mau Anda wajarkan. Jadi tidak mau menerima hal-hal yang tidak wajar. Dalam hati itu mesti ada penolakan. Itu psikologi. Itu sifat dasar manusia begitu. Denial namanya. Menolak. Jadi ngelihat orang menguasai ini, menguasai itu, mestinya kalau itu hal yang baik, saya tidak mencapai itu, saya tidak baik berarti. Tapi tidak nyaman kalau approve atau mengakui. Bukan approve, accept kalau mengakui kalau saya tidak baik, tidak mau begitu. Muncul rejection, muncul denial. Oh enggak, saya juga baik. Ngapain kita belajar agama? Zaman sudah modern, tanya internet. Maksud saya tanya internet itu adalah kamu bertanya kepada orang yang kamu tidak kenal. Jadi baca-baca di internet kamu tidak tahu apa. Ya kalau baca kitab di internet kan kita tahu Pak itu kitab apa. Internet kan sebagai fasilitator. Ada yang bilang sekarang zaman sudah canggih, sudah akses kitab-kitab sudah ada di internet. Itu gak ngerti namanya. Bukan itu maksudnya. Ya. Tapi kamu takhudu amman la tadri dinahu. Kamu mengambil sesuatu dari orang yang kamu gak ngerti siapa orang itu. Mesin. Ada suara, kamu gak tahu siapa yang ngomong. Berarti kan kita percayakan kepada speakernya Pak. Berarti kita percaya kepada speaker itu. Kita nggak tahu siapa yang ngomong di bawah. Kalau kita tahu siapa yang megang mic-nya, itu bukan kita berguru kepada speaker Pak. Sama dengan kamu pakai handphone, kamu telepon guru kamu, bukan kamu berguru kepada handphone Pak. Kamu berguru kepada gurumu, cuma fasilitasnya handphone. Gitu ya. Allahumma bina disabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.